Pertama ada konsep gifted. Anak berbakat atau gifted sering diartikan sebagai anak yang memiliki IQ yang sangat tinggi. IQ ini dipakai sebagai satu-satunya patokan dari giftedness atau pendekatan unidimensional. Istilah gifted child menjadi sinonim dengan anak ber-IQ tinggi. Ini lebih mencerminkan intellectual giftedness, yang hanya merupakan salah satu bentuk anak yang berbakat intelektual. Di Indonesia sendiri, istilah gifted lebih dikenal dengan sebutan anak berbakat, anak luar biasa, anak jenius, atau anak istimewa. Seseorang bisa dikatakan anak luar biasa apabila dia memiliki perbedaan dengan anak pada umumnya. Perbedaan yang dimaksud terletak pada diri anak itu sendiri, ciri khas yang unggul. Anak-anak berbakat memiliki potensi yang menjadikannya pribadi yang positif maupun negatif. Hal ini ditentukan bagaimana penanganan yang mereka dapatkan pada masa tumbuh kembangnya di keluarga dan juga masyarakat. Anak-anak berbakat dikategorikan sebagai anak berkebutuhan khusus karena mereka berbeda dengan anak yang lainnya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat berhak memperoleh pendidikan yang khusus, tertuang dalam pasal 5 ayat 4. Hal ini menyatakan bahwa perbedaan kemampuan yang dimiliki oleh anak berbakat membuat mereka harus mendapatkan pendidikan yang juga berbeda dengan anak lainnya. Menurut Diknas tahun 2003, anak berbakat adalah anak yang diidentifikasikan sebagai peserta didik yang telah mencapai prestasi yang sangat memuaskan dan memiliki kemampuan intelektual yang umum. Seseorang dapat dikatakan berbakat apabila memiliki inteligensi di atas, yaitu di atas rata-rata, kreativitas yang tinggi, dan juga komitmen pada tugas yang sangat tinggi. Jadi, gifted adalah seseorang yang memiliki keunikan yang khusus dalam bidang intelektual atau IQ di atas rata-rata, kreativitas, dan juga komitmen terhadap hasil tes. Yang kedua, ada pengertian gifted. Anak berbakat atau anak yang memiliki kemampuan dan kecerdasan luar biasa adalah anak yang memiliki potensi kecerdasan atau inteligensi, kreativitas, dan juga tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang ia kerjakan pada anak seusianya, sehingga untuk mewujudkan potensinya menjadi prestasi nyata memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Anak berbakat sering juga disebut sebagai gifted dan talented. Anak yang mendapat predikat gifted dan talented adalah mereka yang didefinisikan oleh orang-orang yang benar-benar profesional atas dasar kemampuan mereka yang luar biasa dan juga kecakapan mereka dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkualitas tinggi. Dengan demikian, mereka akan dapat mewujudkan atau memberikan sumbangan yang baik terhadap dirinya maupun juga masyarakat. Pembagian tingkatan gifted. Istilah anak gifted atau gifted children dalam bahasa Indonesia adalah anak berbakat, anak luar biasa, dan untuk anak-anak jenius. Beberapa ahli membagi keberbakatan dalam beberapa tingkat, yakni yang pertama ada moderate gifted, yaitu IQ 130 sampai 140. Yang kedua ada highly gifted, yaitu IQ 140 sampai 150, dan yang ketiga ada genius, yaitu IQ dari 150 dan di atas 150. Baik, selanjutnya karakteristik anak gifted. Biasanya, anak yang kreatif selalu ingin tahu, memiliki minat yang luas, dan menyukai berbagai kegiatan maupun aktivitas yang kreatif. Mereka biasanya cukup mandiri, memiliki rasa percaya diri, dan lebih berani dalam mengambil resiko dibandingkan dengan anak-anak lain pada umumnya. Artinya, dalam melakukan sesuatu bagi mereka itu amat berarti, penting, disukai, dan tidak terlalu menghiraukan kritik atau ejekan dari orang lain. Berikut karakteristik seorang anak gifted, yaitu yang pertama, kemampuan intelijensi umum yang sangat tinggi. Hal ini dapat dilihat dari cara mereka tes IQ. Yang kedua, memiliki bakat istimewa pada bidang tertentu. Ketiga, kreativitasnya tinggi dalam berpikir dan selalu muncul ide-ide yang cemerlang. Keempat, kemampuan untuk memimpin sangat terlihat, seperti kemampuan mengarahkan dan mempengaruhi orang lain untuk bertindak seperti apa yang disampaikannya. Yang kelima, memiliki prestasi yang istimewa pada bidang seni atau bidang-bidang lainnya. Keenam, standar performa yang tinggi atau perfeksionis. Ketujuh, perkembangan sosial dan penyelesaian emosi di atas rata-rata. Meskipun beberapa anak berbakat sulit menyelesaikan diri karena mereka
memiliki kemampuan yang berbeda dengan teman-teman sekitarnya. Kemudian, karakteristik anak gifted juga dapat terlihat dalam 3 hal. Yang pertama dari akademik, diantaranya yaitu anak gifted memiliki perhatian yang lama pada bidang akademik yang khusus, pemahaman yang mendalam pada bidang akademik khusus, mengaplikasikan konsep dari bidang akademik khusus, mencapai standar yang lebih tinggi dalam suatu bidang akademik, sikap kompetitif dan motivasi yang tinggi, dan belajar dengan cepat. Yang kedua dari sosial atau emosi anak diantaranya yaitu diterima teman sebaya dan orang dewasa, keterlibatan dalam kegiatan sosial, sebagai penengah, jujur, tegang rasa, bebas dari tekanan emosi, dan mampu mempertahankan hubungan dengan teman sebayanya. Kemudian yang ketiga dari fisik atau kesehatan anak diantaranya yaitu berpenampilan menarik dan rapi, kesehatan lebih baik, kecerdasan di atas rata-rata, memiliki kreativitas yang tinggi dan mempunyai rasa bertanggung jawab. Selanjutnya ada macam keberbakatan pada anak gifted. Pertama, analitik, meliputi kemampuan memilah masalah dan memahami bagian dari masalah tersebut. Orang ini mampu melaksanakan tes intelijensi konvensional yang memerlukan penalaran analitis. Kedua, sintetik, tampak pada orang yang memiliki kemampuan memahami, intuitif, kreatif, dan cakap mengatasi situasi yang relatif baru. Ketiga, praktis, meliputi penerapan kemampuan analitik maupun sintetik dalam situasi pragmatik. 4. Penyebab dan penanganan. Yang pertama ada hereditary factor. Dari sudut hereditary factor, perkembangan individu diyakini banyak ditentukan oleh benih dari mana ia berasal. Secara kodrasti, misalnya keberkatan berkaitan tingginya produk sel neuroglial, yaitu sel khusus yang mengelilingi sel neuron yang merupakan unit dasar otak. Hal ini menambah aktivitas antara sel neuron, synaptic activity, yang memungkinkan akselerasi proses berpikir. Secara biokimia, neuron-neuron tersebut menjadi lebih kaya dengan memungkinkan berkembangnya pola pikir kompleks. Pada waktu lahir individu, diberi kelengkapan organisasi otak yang memuat 100-200 miliar sel otak yang siap dikembangkan dan diaktualisasikan mencapai tingkat perkembangan potensi tertinggi. Yang kedua ada environmental factor. Meskipun secara kodrati para anak berbakat telah memiliki pola otak yang hebat, akan tetapi lingkungan akhirnya menentukan sampai seberapa jauh terjadi aktualisasi. Disadari berfungsinya otak juga merupakan hasil interaksi dari blueprint genetis dan pengaruh lingkungan. Sehingga dikenal istilah underachiever, yaitu individu yang berprestasi kurang atau individu yang tak bermotivasi. Mereka secara konsisten tidak menunjukkan usaha, bahkan mereka cenderung bekerja jauh di bawah potensinya. Dengan demikian, masalahnya bukanlah terletak pada kemampuan, melainkan terletak pada sikapnya. Mereka cenderung menghabiskan kesempatannya sehingga melupakan masa depannya. Mereka biasanya menolak melalui tindakannya bahwa apa yang mereka lakukan sekarang memiliki dampak bagi masa depannya. Mereka tidak dapat melihat atau mengizinkan atau menerima bahwa ketidakmampuannya menyelesaikan tugas dan mengabaikan tanggung jawabnya akan dapat menimbulkan kegagalan di masa depannya. Sikap dan nilai orang tua berkaitan erat dengan kreativitas anak. Beberapa faktor dalam keberkatan seseorang ditentukan oleh peran orang tua. Penanganan yang dilakukan oleh keluarga yakni yang pertama memberi kebebasan pada anak, yang kedua respek terhadap kemampuan yang dimiliki anak, yang ketiga kedekatan emosional pada anak, yang keempat menghargai prestasi anak, yang kelima orang tua yang aktif dan mandiri, yang keenam menghargai kreativitas anak. Anak berbakat membutuhkan guru yang tidak sekedar baik, tapi memahami bagaimana cara terbaik dan tepat untuk menangani anak berbakat. Melalui pengembangan kurikulum yang berdiferensiasi, maka keberkatan anak akan muncul dengan sendirinya melalui prestasi dan karya-karya mereka. Suatu masyarakat yang berdasarkan pada hukum yang adil memungkinkan kondisi ekonomi dan psikologis warga merupakan baik bagi negaranya.
lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan kreativitas. 5. Peran orang tua. Yang pertama ada mengenali potensi anak, memberikan dukungan emosional, menyediakan lingkungan stimulatif, mendorong kemandirian dan inisiatif, menghormati kepribadian unik anak, komunikasi terbuka, mengelola ekspektasi dengan bijak, mencari dukungan pendidikan yang sesuai. 6. Peran guru. 1. Identifikasi bakat. 2. Penyesuaian kurikulum. 3. Memberikan dukungan emosional. 4. Memberikan fleksibilitas dalam pengajaran. 5. Menawarkan sumber daya tambahan. 6. Bekerja sama dengan orang tua. 7. Mengembangkan rencana pembelajaran individual. 8. Mendorong keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler. 9. Pelatihan dan pengembangan guru. 7. Peran terapi penanganan kesulitan sosial. Pemahaman kebutuhan emosional, pemberian dukungan dalam mengatasi tantangan, hal-hal yang dilakukan guru terhadap anak gifted. 1. Memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan anak, itu boleh. 2. Berkomunikasi dengan orang tua, itu boleh. 3. Mengabaikan aspek sosial, tidak boleh. 4. Menghargai kreativitas dan inisiatif, boleh. 5. Mengabaikan diversitas bakat, tidak boleh. 6. Membatasi kreativitas, tidak boleh. 7. Memberikan dukungan akademis tambahan, boleh. 8. Tidak memberikan dukungan yang diperlukan, tidak boleh. Genius is 1% inspiration and 99% perspiration. Thomas Alva Edison. Jadi kesimpulannya, seorang anak dikatakan anak berbakat atau luar biasa karena ia berbeda dengan anak-anak lainnya. Perbedaan terletak pada ciri yang khas yang menunjukkan pada keunggulan dirinya. Namun, keunggulan tersebut selain menjadi sebuah kekuatan dalam dirinya, sekaligus menjadi kelemahan yang dimaksud sebagai kelemahan di sini, diabaikannya ia sebagai individu yang memiliki keterbakatan dan memiliki hak sama dalam mendapatkan yang sesuai kebutuhan dirinya.